Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para sahabat pemirsa Kendari Bertakwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak lupa pula kita haturkan pada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Para pemirsa sahabat Kendari Bertakwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam channel Kendari Bertakwa dalam program Islamic Digest. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah program yang akan membedah dan memberikan solusi berkaitan dengan problem masalah keumatan yang tentunya kita kupas dan bedah berdasarkan syariat Islam. Maka sebelumnya kami ingin menanyakan dulu gimana kabarnya para pemirsa channel Kendari Bertakwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh pemirsa sekalian senantiasa diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dan kesehatan dan keistiqomahan di dalam menjalankan perintah Allah di bulan suci yang penuh berkah ini. Amin, amin. Para pemirsa sahabat channel Kendari Bertakwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, kita sapa dulu pemateri kita yang insya Allah akan membedah berkaitan dengan tema yang insya Allah kita akan bawakan pada kesempatan kali ini. Telah hadir di samping kanan saya, ya, ini beliau adalah Ustadz Yuslan Abu Fikri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Masya Allah. Mas Eko, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, para pemirsa, sahabat channel Kendari Bertakwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pada diskusi kita Islamic Digest pada kesempatan hari ini yakni berkaitan dengan kesejahteraan rakyat di bawah naungan khilafah Islamiyah. Ya, ini tema yang poin besarnya, ini tema yang menarik kita akan bahas, yakni kalau kita melihat perbandingan berkaitan dengan kondisi kita saat ini, maka kita akan bisa melihat perbandingan yang begitu jauh luar biasanya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas secara lebih umum dan secara lebih kompleks berkaitan dengan kondisi bagaimana sejarah kekhilafahan dulu mensejahterakan rakyatnya. Baik, Ustaz, mungkin sebelum kita mulai, kita kan kalau lihat sejarah, ya, kita baca sejarah dan bahkan saat ini mungkin sejarah itu bahkan disembunyikan oleh kaum Barat dan sebagainya berkaitan dengan kemuliaan dan juga kejayaan keislaman waktu dulu. Nah, bagaimana sih sebenarnya kalau kita bahas kesejahteraan di masa kekhilafan itu dulu secara umum, gambaran umum yang mungkin bisa dijelaskan? Oke. Ya, terima kasih ya, syukron jazakallah ya, Ustadz Eko ya. Saya ingin sapa juga ini para pemirsa kita yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, Ustadz Eko ya, jadi kalau kita bicara tentang sejarah keagungan ya, kemuliaan dan juga kejayaan dari peradaban Islam, khilafah Islam di dalam mensejahterakan umat rakyat secara umum ya. Saya ingin menyampaikan di awal tentang hal ini bahwa keagungan dan kemuliaan peradaban Islam ini memang telah menorehkan tinta emas ya di dalam perjalanan kehidupan manusia di dunia ini selama 13 abad ya. Dalam berbagai aspek gitu ya, mulai dari terwujudnya atmosfer keimanan ketakwaan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat, kemudian terwujudnya integrasi atau penyatuan umat secara keseluruhan ya. Kemudian juga terwujudnya stabilisasi politik keumatan ya. Kemudian juga terwujudnya kemajuan ilmu pengetahuan yang sangat tinggi ya. Hingga kemudian sampai pada terwujudnya tingkat kesejahteraan dan keadilan ekonomi rakyat yang sangat gemilang, luar biasa. Jadi banyak aspek ya. Dan satu hal yang penting saya kira Ustadz Eko yang penting untuk kita fahami bersama, untuk dicatat baik-baik adalah bahwa peradaban Islam yang agung, yang jaya dan mulia ini itu terrealisir dan termanifestasikan dalam satu institusi politik. Ini kalau kita bicara sejarah memang tidak bisa kita lepas ini. Apa itu? Yaitu khilafah. Jadi saat itu khilafah itu menjadi pemimpin dunia.
Iya. Ya, memimpin dunia, dan perlu ditegaskan bahwa dalam konteks inilah saya kira kita perlu tegaskan kembali bahwa khilafah itu adalah ajaran Islam. Ya, sebuah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di seluruh Iya. dunia untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ini ke seluruh dunia. Jadi betul-betul memang khilafah ini memang menjadi warisan daripada Rasulullah Iya. Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah sistem yang sahih, yang kalau para ulama itu menyebutnya sebagai tajul furud, Iya. ya, mahkota kewajiban dari seluruh kewajiban-kewajiban yang ada di dalam syariat Islam. Jadi itu Mas Eko pertama. Yang kedua juga bahwa dalam konteks sejarah secara umum terkait dengan bagaimana kegemilangan dan peradaban kejayaan ya peradaban Islam di masa lalu itu, di dalam khilafah itu ada ruh yang tidak bisa kita lepaskan, yaitu adanya penerapan syariat Islam tadi yang Iya. totalitas ya, Totalitas. yang kafah. Ini menjadi ruh, ini menjadi inti daripada sistem khilafah ini. Jadi dari sini kemudian kita bisa dapat pahami bahwa mengapa khilafah ini bisa membawa ya di masa lalu ya, Iya. sejarah masa lalu, kenapa kemudian khilafah itu bisa membawa rakyat, bisa membawa umat dunia ini kepada kesejahteraan yang sangat tinggi itu, ini karena memang di dalam syariat Islam ini, di dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim, di dalam akidah kita itu ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala Iya. bahwa eh, dalam surat Al-Anbiya ya, misalnya salah satu ayat yang saya ingin angkat, misalnya dalam surat Al-Anbiya 107 disebutkan itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi memang Islam ini, syariat Islam ini ruhnya memang akan membawa kebaikan, akan membawa kesejahteraan, akan membawa keadilan, akan membawa kemuliaan. Jadi apa ada yang disebut dengan jalbul masolih wa darul mafasid ya. Jadi syariat Islam itu dia akan mendatangkan kemaslahatan, kesejahteraan dan seluruh bentuk kebaikan, sekaligus juga menolak setiap bentuk kehancuran ya, kerusakan, kesesatan di tengah-tengah umat. Jadi intinya saya kira Ustadz Eko ya, intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui penerapan syariat Islam dalam naungan khilafah inilah yang kemudian memberikan keterjaminan gitu ya, kebaikan, kesejahteraan, keberkahan dan kemuliaan ya, dari syariat Islam ini, dari penerapan syariat Islam dengan khilafah ini. Sebagaimana yang Allah sebutkan Ustadz Eko di dalam surat Al-A'raf ya ayat 96 itu, bahwa walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakah. Jadi kalau umat ini, penduduk dunia ini, negeri-negeri ini kemudian menunjukkan keimanan dan ketakwaannya, tentu melalui bukti realnya ya, melalui penerapan syariat Islam ini, maka insya Allah Allah akan turunkan keberkahan. Dan inilah yang terjadi pada masa keemasan, kemuliaan, kejayaan di masa-masa lalu itu. Ya, baik. Maka gini Ustaz, kalau kita membahas berkaitan dengan indikator kesejahteraan di masa Islam terdahulu, kalau kita menarik saat ini ada survei dari BPS bahwa indikator kesejahteraan itu kan terpenuhinya kesehatan, kemudian ekonomi stabil, ya, kemudian pelaksanaan hukum juga terpenuhi dan lain sebagainya. Nah, dulu di zaman Islam dulu, zaman kekhilafan dulu, bagaimana sih sebenarnya dalam sektor ekonominya, politiknya, pengetahuan umumnya, sumber daya alamnya, ya, kemudian pendidikan, ya, di masa dulu kegemilangan Islam itu seperti apa Ustaz? Mungkin bisa digambarkan. Iya, saya ingin tunjukkan hal itu dulu Ustaz Eko ya di awal terkait dengan adanya rekaman ya, rekaman jejak emas peradaban Islam dalam naungan khilafah ini yang ditulis, yang direkam oleh para sejarawan-sejarawan Barat ya. Misalnya salah satu sejarawan Barat yang sangat terkenal dalam bukunya Story of Civilization ya, Will Durant, dia mengatakan bahwa para khalifah di masa lalu itu telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan umat, bagi kehidupan rakyat, dan kerja keras mereka para khilafah itu juga telah kemudian menyediakan berbagai peluang untuk siapapun yang memerlukan ya, dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam wilayah yang sangat luas sekali. Nah, ini yang menurut Will Durant ini satu fenomena sejarah yang satu fenomena peradaban yang memang ini sepertinya tidak akan terulang lagi, kecuali kalau memang umat ini kembali kepada kekhilafan tadi. Nah, begitupun juga yang disampaikan oleh banyak rekaman yang lain ya, seperti misalnya
yang disampaikan juga oleh salah satu sejarawan Barat juga, ya, bahwa intinya bahwa seperti yang disampaikan oleh Arnold, ya, cewek Arnold juga mengatakan hal yang sama, bagaimana bagaimana peradaban khilafah ini telah memberikan keamanan, ya, keadilan, ya, bagi seluruh umat manusia, muslim maupun non muslim. Baik. Nah, jadi dari situ saya kira dari ungkapan-ungkapan ini, ya, Ustadz Eko, ya, ini juga sekaligus menunjukkan bagaimana peradaban kekhilafan di masa lalu itu betul-betul ini bukan menjadi bukan sekedar menjadi isapan jempol belaka, ya, bukan hanya menjadi sekedar Terbukti dalam sejarah. ya, terbukti gitu, ya. Bahkan Barack Obama sendiri itu pernah mengatakan bahwa kita itu tidak boleh, bahwa Barat itu tidak boleh Barat itu tidak boleh melupakan pengorbanan jasa, ya, daripada peradaban Islam di masa lalu. Jadi Barat tidak boleh melupakan jasa daripada peradaban Islam di masa lalu, karena memang transfer transfer peradaban, transfer kemuliaan, kesejahteraan ini itu bukan dari Barat ke Islam, tapi Islam ke Barat, gitu, ya. Sampai yang terakhir kemarin kan semua orang tercengang ketika Elon Musk, ya, salah seorang miliarder, ya, pemilik Tesla juga, ya, dalam sebuah KTT pemerintahan di dunia, ya, yang temanya itu membentuk pemerintahan masa depan, ya. Dia bicara tentang khilafah, dia bicara tentang peradaban khilafah yang telah memberikan kesejahteraan, kemajuan ilmiah, ya, yang luar biasa. Nah, saya kira Ustadz Eko, jadi dari berbagai ungkapan-ungkapan itu menunjukkan, ya, bagaimana satu gambaran yang luar biasa terkait dengan kesejahteraan yang diperoleh oleh umat di masa lalu, dan itu terlihat dalam berbagai aspek bidang, ya. Seperti tadi yang dibilang tentang misalnya dalam masalah pangan, ya, kebutuhan pokok itu luar biasa, karena pada saat itu umat itu mereka sama sekali tidak kesulitan, ya, betul-betul betul-betul mengalami kesejahteraan yang bertahun-tahun. Jadi jenis tanaman yang diproduksi, yang dihasilkan itu dalam wilayah-wilayah pertanian Daulah Islam, ya, itu sangat luas. Di saat Eropa itu mungkin hanya jenis tanamannya hanya sedikit, satu dua saja, tetapi Daulah Islam dengan teknologi pertanian yang dimilikinya, dengan kemajuan ilmu pertanian yang dimilikinya, itu mampu kemudian menghasilkan varietas-varietas tanaman yang luar biasa banyaknya, ya, dan kemudian dari situ menghasilkan banyak sekali tingkat pangan, ya, sumber daya pangan yang luar biasa, dan ini pada akhirnya dan dengan sumber daya pangan yang luar biasa itu kemudian bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, ya, Daulah Khilafah, tapi bahkan bisa sampai kemudian bahan pangan yang begitu banyak itu bisa membantu, ya, negara-negara seperti Irlandia yang pernah dulu dalam sejarah itu di sekitaran tahun 1845 waktu itu, ya, sampai tahun 1852 itu mereka mengalami kelaparan yang sangat hebat, sampai 1 juta orang itu meninggal dunia. Nah, itu yang bantu itu, ya, negara khilafah, gitu, ya, dengan sumber daya pangan yang luar biasa hebatnya. Begitupun juga Perancis juga pernah mendapatkan bantuan, ya, pangan dari negara khilafah. Jadi saya kira ini luar biasa. Nah, di bidang kesehatan juga sama hal yang sama juga terjadi. Bagaimana begitu banyaknya rumah sakit yang megah, yang mewah, lengkap dengan fasilitas, ya, yang super lengkap, ya, tempat tidurnya, alat-alat kesehatannya, kelengkapan medisnya, ya, dokter yang siap 1 kali 24 jam dan seterusnya, yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ini saya kira luar biasa. Ditambah lagi tidak ada yang namanya komersialisasi kesehatan seperti yang ada sekarang, ya. Ya, karena pelayanan kesehatan ini menjadi salah satu kebutuhan vital, ya, selain sandang pangan papan dan juga keamanan dan pendidikan. Kesehatan ini menjadi salah satu kebutuhan vital yang wajib disediakan oleh negara, dan khilafah mampu menyediakan itu dengan sangat super luar biasa. Nah, ini di bidang kesehatan dan di bidang pangan. Belum lagi kita lihat juga di bidang pendidikan, ya, ribuan universitas, ya, dibangun, dan bahkan peradaban Cordova di Andalusia Spanyol itu satu peradaban yang tidak akan bisa terlupakan di dalam sejarah
keemasan dunia Islam, Iya. ya, dan bahkan Barat, kebodohan Barat yang luar biasa pada waktu itu, mereka mengirimkan putra-putri mereka itu di Andalusia untuk Iya. belajar, ya, untuk menghilangkan kebodohan mereka gitu, ya, dengan Jadi sampai ilmu-ilmu. ada istilah kalau belum Ah, belajar ke Andalusia, mm-mm. belum diakui keilmuannya. Nah, itu dia. Jadi ini luar biasa saya kira. Ditambah lagi dengan tingkat penghargaan khilafah, negara khilafah terhadap para dosen, ya, Iya. para guru yang telah mendedikasikan waktu, ya, ilmunya, Iya. ya, untuk para siswa, anak Iya. didiknya itu dengan gaji yang sangat Iya. super tinggi, luar Iya. biasa, ya, di masa kekhilafan Utsmani, di masa kekhalifahan Bani Abbasiyah, bahkan itu sudah dimulai dulu sejak pada masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, ya, Iya. Khalifah Umar bin Khattab itu sampai menggaji sangat tinggi sekali, ya. Iya. Iya, bayangkan itu luar biasa. Jadi para guru-guru kita. Jadi ini yang saya kira bukti-bukti, beberapa bukti, ya, yang menunjukkan Iya. bagaimana di beberapa aspek bidang tadi, ya, yang kemudian itu direkam baik oleh para sejarawan Barat, Iya. ya, termasuk juga oleh para ulama-ulama Iya, baik. kita. Ya. Ya, baik. Ini Ustadz mungkin berkaitan dengan kalau kita bahas mengenai sejarah. Nah, kacamata sekarang itu kalau kita melihat eh, kalimat khilafah, ya, kalimat negara Islam itu dalam pendidikan atau Iya. di dalam sejarah saat ini itu seolah-olah kayak tidak nampak, ya. Hmm. Jadi kalau kita belajar sejarah tentang khilafah, pasti yang dibahas Khulafaur Rasyidin, Hmm. ya, kemudian kekhilafan Umayyah, Utsmaniyah, dan tapi secara garis besarnya. Jadi seolah-olah kita itu yang belajar seolah-olah bukan bagian dari mereka, bagian dari sejarah itu. Ya, nah, Yeah. bagaimana sih sebenarnya dalam hal ini bahwasanya kegemilangan Islam saat ini tidak nampak di sejarah, di pelajaran-pelajaran sejarah. Sebenarnya ada masalah apa di Iya. saat ini? Baik, jadi memang sadar, kita harus menyadari gitu, ya, maksud saya bahwa kita harus menyadari, kita harus melihat bahwa ini tidak lepas dari adanya konstelasi politik global, Iya. ya, di mana ketika saat ini peradaban dunia dipimpin oleh kapitalisme, Iya. yang pada akhirnya kemudian kapitalisme ini alih-alih membawa dunia ini pada kemaslahatan, pada kebaikan, pada kesejahteraan, justru kapitalisme ini menjerumuskan dunia, ya, ini kepada jurang kenestapaan, jurang kehancuran, jurang kehinaan. Dan itu bisa terlihat dalam banyak aspek yang mungkin nanti insya Allah kita bisa bahas, ya, di poin berikutnya. Nah, di saat yang sama perjuangan umat untuk mengembalikan kejayaan dan kemuliaan yang tadi kita bahas di awal tadi, itu sudah semakin meningkat. Giroh perjuangan umat Islam ini sudah semakin sangat terasa. Dan di titik inilah saya kira peradaban Barat yang dipimpin oleh kapitalisme ini, ya, yang dilaksanakan oleh oleh rezim-rezim penguasa, ya, di berbagai negeri ini, itu melihat ini sebagai common enemy, sebagai musuh bersama. Iya. Nah, sehingga saya kira disitulah Ustadz Eko kita melihat di titik inilah perang terhadap Islam ini digencarkan, ya. Ghazwul Fikr wa Ghazwul Saqafi ini perang opini digencarkan bahwa Islam ini adalah radikal, Islam ini adalah teroris dan sebagainya, ya, ekstremis, ya, sampai pada upaya untuk menguburkan dan mengaburkan daripada kejayaan, ya, sejarah kejayaan dan keagungan serta kegemilangan peradaban Islam yang bernama khilafah ini, ya, sampai pada monsterisasi lah, ya, monsterisasi terhadap khilafah ini dengan berbagai fitnah, keji, dan tuduhan yang tidak berdasar sama sekali, ya. Nah, sehingga ketika mereka mengaburkan dan menguburkan ini, harapan mereka, target mereka agar umat ini kehilangan kehilangan giroh, kehilangan semangat, kehilangan satu hubungan, ya, antara umat Islam dengan khilafah, gitu. Padahal hubungan antara umat Islam dengan khilafah di masa lalu begitu sangat kuat seperti yang tadi kita sudah gambarkan.
Nah, ini harapannya. Nah, ketika sudah terjadi keterpisahan yang luar ini, mereka bisa menanamkan pengaruh-pengaruh faham isme serta ideologi kapitalisme yang sebenarnya ini sudah usang ya, sudah rusak, sudah terbukti gagal di dalam mensejahterakan mereka. Tapi terus ini dipaksakan. Ya, nah, saya kira itu. Nah, makanya memang kita tidak heran ketika kemudian ya ada misalnya di buku-buku ya yang membahas buku-buku pendidikan ya Iya. di sekolah-sekolah yang membahas tentang khilafah itu kemudian Iya. dicabut Iya. ya, dihilangkan ya. Begitupun Padahal kalau juga kita melihat ya dalam banyak. buku fikih sederhana yang Sulaiman Rasyid itu kan sudah dibahas fikih sederhana di akhirnya itu Iya, pembahasan tentang tentang khilafah. khilafah. Iya, jadi saya kira itu dan itu menjadi Iya. salah satu Iya. sumber referensi kitab yang masyhur Iya, di masyhur kalangan ya. masyarakat Iya, Indonesia ya benar sejak dulu ya. benar sekali. Nah, ternyata beliau juga membahas tentang khilafah. Iya. Jadi, nah ini yang sengaja ingin dikaburkan, ingin dikuburkan. Nah, maka tentu saya kira apa yang mereka lakukan ini tentunya sejatinya ya, secara Iya. imani ya, tidak akan berhasil, tidak akan berhasil ya. Karena bagaimana mungkin mereka akan menutup cahaya matahari di pagi Iya. hari ya, tidak akan bisa. Karena memang gelombang kesadaran umat ini sudah semakin meningkat. Semakin meningkat. Iya, giroh perjuangan umat ini sudah semakin meningkat. Iya. Pembicaraan tentang diskursus tentang khilafah Iya. ya dan seluruh sistem yang ada di dalamnya ini sudah menjadi pembicaraan yang dibahas di dalam berbagai di dalam berbagai Diskusi. pertemuan, di dalam berbagai momentum, Iya. termasuk yang tadi kita singgung Iya. bagaimana seorang Elon Musk itu Iya. ya tiba-tiba bicara tentang khilafah di sebuah KTT Iya. pertemuan negara-negara dunia. Iya. Ini suatu hal yang kan memang ketika dunia ini sudah pada tingkat kebobrokan yang sudah semakin parah ini Iya. kan memang secara tobias, secara alami mereka akan mencoba Mencari. untuk mencari sistem apa yang Alternatif. kira-kira Iya. ya yang berhasil dan memang dalam sepanjang sejarah peradaban umat manusia tidak ada satupun sistem, Iya. satupun ideologi, satupun peradaban kecuali Islam, kecuali khilafah gitu ya. Ya, nah saya ingin mengatakan bahwa sejatinya umat ini kan secara akal sehat kita ya harusnya kita mengambil yang sudah pernah Iya. terbukti kan. Benar. Jangan mengambil yang atau mengadopsi, menerapkan sesuatu yang memang tidak pernah ada Iya. buktinya gitu. Ya, apalagi ketika dicoba gitu ya, gagal. Ah, Iya. ini maka saya kira akal sehat kita, apalagi kita sebagai seorang muslim secara i'tiqad, secara Iya. imani ya, harusnya kita berpaling gitu ya. Ya, hijrah gitu ya dari peradaban yang kapitalisme yang rusak ini ya kepada peradaban Iya. Islam Baik. dengan khilafahnya itu. Iya, baik. Nah, kalau kita bicara berkaitan dengan kesejahteraan, Ustaz, ya, Ya, berkaitan kesejahteraan pasti punya indikator atau secara umumnya kesejahteraan ya kita bicara dulu kesejahteraan secara umum, Ustaz, ya. di negeri-negeri Islam, Mm-mm. wabil khusus di Indonesia juga. Nah, bagaimana sih sebenarnya yang saat ini terjadi ya, krisis multidimensi yang saat ini terjadi di negeri-negeri Islam seperti Palestina masih terjajah gitu kan. Kemudian negeri-negeri Islam di bagian Afrika masih kelaparan dan lain sebagainya. Kemudian di negeri kita pun juga demikian yang sama. Nah, sebenarnya umat Islam itu melihat dalam kacamata sistem saat ini itu bagaimana sih sebenarnya Ustaz? Dalam membahas tentang berkaitan dengan standar kesejahteraan. Kayaknya kalau kita bahas standar kesejahteraan itu Ya. terlalu rendah sekali ya standar kesejahteraan saat ini. Ya kita lihat ya kalau sudah bisa beli beras ya ibarat sejahtera. Sampai kan ada indeks penghasilan itu kita di Indonesia kan paling rendah penghasilannya. Ya 20.000 per hari itu sudah termasuk miskin gitu kan. Padahal 20.000 per hari itu bukan miskin lah, itu di bawah miskin sebenarnya kan gitu. Nah, sebenarnya dalam kacamata sistem saat ini bobroknya sistem demokrasi kok nggak ada yang ngeritik Iya. berkaitan hal ini. Mungkin bisa disampaikan. Ya, kalau kita bicara tentang kapitalisme ya dan ekonomi serta standar ekonominya ini memang dibangun dari yang perlu kita pertegas ya. Dia dibangun dari asas yang rusak. Iya. Ya, dibangun dari asas yang rusak, dibangun dari sebuah akidah yang rusak. Fasiludin anil haya. Memisahkan agama dengan kehidupan yang kemudian berujung kepada fasiludin anid daulah, yang
memisahkan agama dengan negara. Nah, ketika agama dengan kehidupan ini terpisah, ketika agama dengan negara ini terpisah, maka yang muncul adalah al-huriyah, ya, kebebasan. Ya, kebebasan di dalam menentukan standar kesejahteraan, kebebasan di dalam menentukan standar ini, standar itu, bebas sebebas-bebasnya, tidak lagi berpatokan kepada ketentuan syariat agama, ya, seperti itu, ya. Nah, sehingga kapitalisme ini menerapkan standar kesejahteraannya itu pada apa yang kita kenal, ya, pada standar kesejahteraan yang sifatnya itu sangat umum, ya, sangat global, ya, pada apa yang kita kenal dengan pertumbuhan ekonomi, gitu, pertumbuhan ekonomi. Nah, sebenarnya pertumbuhan ekonomi ini kan pijakan teorinya ini kan ada juga, ya, ketika kemudian kapitalisme itu menganggap bahwa problem besar ekonomi masyarakat kita hari ini, rakyat kita hari ini adalah kelangkaan, ya, scarcity itu, ya, kelangkaan barang dan jasa, maka kemudian solusinya adalah produksi, ya, produce to produce, gitu, produksi terus. Nah, sehingga untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu masyarakat itu yang diukur ya tingkat produksinya, ya, yang kita kenal dengan istilah GNP itu, ya. Nah, yang jadi pertanyaan ketika nilai GNP atau angka GNP itu sudah didapat sekian persen, ya, seperti misalnya sekarang angka GNP kita ini kan pertemuan kita kemarin akhir 2002 kemarin sekitar 5%, ya. Tetapi tidak, dari rumus GNP ini tidak pernah ditanyakan dua hal. Tidak pernah ditanyakan dua hal. Yang pertama, siapa yang memproduksi barang-barang itu dan jasa itu. Dan yang kedua, siapa yang menikmati barang dan jasa itu. Nah, ini yang tidak pernah dibaca di dalam rumus-rumus pertumbuhan ekonomi kapitalisme hari ini. Tidak pernah. Nah, sehingga kalau kita mau bedah atau teliti lebih jauh, ini kan hanya dikuasai oleh segelintir orang, ya, karena memang pada akhirnya konsep pasar bebas yang diadopsi oleh kapitalisme untuk menentukan untuk menentukan sekaligus mengendalikan dan menjadi solusi bagi problem ekonomi hari ini, itu pada akhirnya kemudian kebablasan, gitu, ya, karena yang terjadi adalah terjadinya jurang pemisah atau gap yang sangat lebar antara kaya dan miskin. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kita bisa lihat bagaimana kekuasaan alam, kekayaan alam Indonesia hari ini misalnya, ya, kalau kita bicara dalam konteks Indonesia itu hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Ya, sementara mayoritas rakyatnya hidup dalam garis kemiskinan yang luar biasa. Nah, jadi hanya dikuasai oleh segelintir orang yang kalau kita sekarang kenal itu istilahnya oligarki, gitu, ya. Oligarki. Nah, oligarki ekonomi ini kemudian dalam tanda kutip berselingkuh, ya, dengan oligarki politik. Ya. Jadi inilah memang ironi daripada kita, ironi ketika kita hidup di dalam sistem negara demokrasi hari ini, ya, yang pada akhirnya kemudian menjadikan sekali lagi kesejahteraan itu menjadi ambiar, ya, ukuran kesejahteraan itu menjadi ambiar, karena kesejahteraan itu hanya dinikmati sekali lagi hanya oleh segelintir orang. Nah, ini yang terjadi, ya. Apalagi kalau kita mau bedah kaji lebih dalam terkait dengan ironi hidup dalam sistem negara demokrasi ini luar biasa, ya. Kalau dalam buku Hitman itu dijelaskan di sana tentang bagaimana sebenarnya konsep negara demokrasi itu kemudian membentuk apa yang kita sebut dengan korporatokrasi, ya, negara yang menjadi perselingkuhan jahat antara ini tadi, ya, antara penguasa dengan pengusaha. Gitu kan. Ini yang terjadi, pengusaha dan penguasa. Jadi ketika ketika demokrasi berslogan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, ya, dalam setiap momentum pesta demokrasi, ya, pesta pemilu, yang terjadi justru adalah dari oligarki untuk oligarki, gitu. Ini yang terjadi sebenarnya pada akhirnya, karena
Karena kekuasaan yang terpilih, kekuasaan yang ada itu adalah kekuasaan-kekuasaan yang menjadi pesanan daripada Ya, oligarki yang ada. ya, betul. Saya kira di titik inilah kemudian kita bisa membaca begitu banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan Ya, hari ini yang kemudian itu berseberangan dengan kesejahteraan rakyat, ya, betul. gitu. Berseberangan dengan kesejahteraan rakyat. Undang-undang Minerba, Ya, undang-undang Ciptaker, ya, undang-undang Omnibus Law, ya, undang-undang apa macam berbagai ya, macam undang-undang. Jadi semuanya ini kan bertentangan kesejahteraan rakyat hari ini. Kita bisa lihatlah ya bagaimana konteks kita di Sulawesi Tenggara misalnya. Ya, begitu banyaknya apa pertambangan nikel hari ini, ya, pertambangan nikel hari ini itu kan dikuasai oleh segelintir orang-orang, ya, ya, oligarki-oligarki yang di-backup oleh oligarki apa namanya? Oligarki-oligarki asing ya. ya, Nah, ini yang benar. Sementara kalau kita lihat di beberapa video yang viral itu, masyarakat kasihan itu mereka apa harus memperjuangkan hak-hak mereka ya, tanah betul. mereka diserobot, tanah mereka diambil alih segala Ya, macam. Nah, eh, yang kemudian ketika pabrik-pabrik ini berdiri, ya malah eh, jauh menguntungkan ya ya, daripada oligarki-oligarki ini tadi. Nah, ya, saya baik. kira inilah bagaimana gambaran ya kesejahteraan yang memang Ya, ini tidak akan bisa terwujud ya, secara hakiki hakiki, ya. Ya, karena semuanya kesejahteraan yang dianukan itu kesejahteraan yang absurd, maksud. kesejahteraan yang tidak real gitu ya, tidak real. Eh, kesejahteraan yang hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Ya, Ini sekali lagi inilah ironi hidup di dalam negara demokrasi, ironi daripada peradaban kapitalisme itu tadi. ya, baik. Eh, ini berkaitan dengan akidah kaum muslimin, Ustaz. Ya, Kalau kita membahas berkaitan dengan peradaban atau berkaitan dengan kesejahteraan ya, di masa lalu, maka apakah kemudian kaum muslim itu wajib meyakini bahwa kita harus kembali kepada Islam ini? Karena ada orang yang beranggapan bahwa kalau kita kembali pada Islam ya berarti kita kolot ini kembali pada zaman zaman onta ini, Ustaz. oh ya, Gitu kan. Apakah kemudian wacana mengembalikan ya. semuanya kepada syariat ya dengan penerapan syariat dan khilafahnya akan menyelesaikan problem di kesejahteraan khususnya di negeri-negeri kaum muslimin, wabil Ya. khusus di Indonesia. Oke, baik. Iya, jadi sebelum ke situ ya Ustadz Eko, saya ingin ini ingin perbandingkan Ya, dulu supaya karena kan gini, untuk menumbuhkan keyakinan itu selain ini perkara imani ya, ya, secara itikad keyakinan, perkara imani juga memang ini menumbuhkan keyakinan itu kan juga dibutuhkan adanya apakah memang syariat Islam ini ya ekonomi Islam ini bisa betul-betul mensejahterakan. Ya, pertama bahwa eh, di dalam syariat Islam jaminan kesejahteraannya itu adalah kembali kepada apa yang dikonsepkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu juga sudah dipraktekkan ya secara real, praktis di dalam kehidupan ekonomi di bangsa Rasulullah SAW dan yang dilanjutkan oleh para khalifah-khalifah Islam ya setelah beliau ya di masa Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah sampai Bani Utsmaniyah ya kan, di mana di dalam konsep kesejahteraan di dalam Islam itu standar kesejahteraannya itu dilihat pada setiap individu per individu. Apakah setiap individu itu sudah terpenuhi sandang, pangan, papannya, gitu ya. Termasuk kebutuhan vital yang lain seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Itu yang dilihat di situ. Jadi individu per individu, bukan global umum seperti rumus-rumus JMP, pertemuan ekonomi kapitalis tadi itu. Tidak. Tetapi dilihat orang per orang. Apakah Ustadz Eko sudah makan? Ya, apakah Ustadz Eko sudah punya pakaian, ya, punya rumah, ya, pendidikannya terjamin, kesehatannya terjamin, keamanannya terjamin atau tidak. Jadi individu per individu. Nah, dan konsep ini kemudian ditopang oleh adanya mekanisme, ya, adanya mekanisme dan sistem, ya, pengelolaan ekonomi di dalam daulah khilafah itu, ya, mulai dari misalnya ada yang kita sebut dengan mekanisme langsung, mekanisme tidak langsung atau mekanisme ekonomi dan non ekonomi, ya, yang diawali dengan di mana
seluruh pria diperintahkan di dalam syariat Islam untuk bekerja, memenuhi nafkah keluarganya secara maksimal, secara optimal ya. Nanti bila tidak mampu ada ahli warisnya, bila juga tidak nanti ada negara yang berkewajiban untuk menjamin kebutuhan mereka. Ya, secara gratis karena ini menjadi kewajiban daulah ya, menjamin kebutuhan mereka. Nanti di sana nanti ada namanya ito'at daulah, pemberian negara ya, baik itu misalnya modal ya, lahan ya, atau pemberian-pemberian yang lain yang meningkatkan produktivitas kerja mereka. Seperti itu. Termasuk juga mekanisme yang langsung dalam kaitannya mekanisme ekonomi di dalam kaitannya bagaimana negara harus menghadirkan sistem ekonomi yang adil ya, yang sejahtera, adanya larangan menimbun ya, larangan menyewakan lahan pertanian. Intinya bahwa harta itu harus beredar. Makanya memang problem utama di dalam ekonomi Islam itu adalah masalah distribusi. Ya, distribusi ekonomi, bagaimana seluruh harta, barang dan jasa ini harus diyakinkan, dipastikan itu bisa dinikmati secara keseluruhan. Jadi kemakmuran itu merata. Gitu. Bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang seperti yang ada di dalam sistem kapitalisme ini. Nah, seperti itu saya kira. Jadi betul-betul ketika kita bicara kesejahteraan itu betul-betul real gitu ya. Tidak dibatasi oleh hanya angka-angka saja gitu ya. Nah, jadi terakhir sehingga Mas Eko saya kira bahwa keberhasilan daripada penerapan ekonomi Islam atau sistem Islam ini dalam naungan khilafah ini kita kembali ke sana itu karena memang konsepnya itu sudah begitu ya luar biasa. Ditambah lagi satu hal yang mungkin tadi saya ingin tambahkan lagi, itu dalam konteks sistemnya ya, di sana nanti ada sistem masalah kepemilikan ya, di mana kepemilikan individu, kepemilikan negara, kepemilikan umum itu dikelola sesuai dengan batasan syariatnya masing-masing. Ya, seperti misalnya kepemilikan umum ya, yang menjadi satu hal yang menjadi stressing kita ya. Ini kan kepemilikan umum termasuk apalagi Indonesia ini, Sulawesi Tenggara dengan kekayaan nikelnya ini kan luar biasa. Ini kan semuanya menjadi milik umum. Ya, wajib tidak boleh dimiliki oleh negara, apalagi swasta, ya, oligarki asing maupun asing. Tetapi wajib ini menjadi milik umum dan kesejahteraannya, pengelolaannya itu harus dikembalikan kepada rakyat ya. Jadi kalau misalnya kepemilikan umum ini dikelola secara luas ya, tanahnya, lautnya, hutannya, barang-barang tambang yang lain ini ya, Masya Allah, tabarakallah, ini akan menghasilkan tingkat kesejahteraan yang luar biasa ya. Karena memang ketika negara misalnya akan memenuhi kebutuhan yang lain ya, seperti misalnya tadi pendidikan, ya, kesehatan dan lain sebagainya, ini kan membutuhkan effort dana yang besar ya. Nah, maka kepemilikan umum ini menjadi salah satu sumber pemasukan yang sangat besar. Ini akan memberikan tingkat kesejahteraan yang luar biasa, ya, besar sekali gitu ya. Sebagaimana yang ditorehkan pada masa-masa kekhilafan yang saya kira sudah kita gambarkan tadi di awal ya. Nah, saya kira itu Mas Eko, dan dengan konsep mekanisme dan sistem ini betul-betul sangat kokoh kuat gitu, karena memang dia ditopang dengan asas yang benar, akidah Islam ya, syariat yang terpancar di atasnya adalah syariat Islam itu. Jadi secara imani tadi kembali kepada hal yang kedua itu, secara imani atau itikad tadi, memang seorang muslim wajib meyakini mengembalikan Islam itu, karena memang kemuliaan itu, izzul Islam wal muslimin ini yang hanya ada pada Islam saja ya. La izzata illa bil Islam, tidak ada kemuliaan kecuali kembali kepada Islam. Wala islama illa bi syariah, dan tidak ada Islam itu tanpa syariat, penerapan syariat Islam secara kafah. Wala syariata illa bid daulatul khilafah, dan tidak ada penerapan syariat Islam secara kafah itu kecuali dengan kembalinya umat ini dalam naungan institusi payung negara yang bernama khilafah itu. Nah, ini yang saya kira harus kita sadari ya, harus kita tegaskan ke tengah-tengah umat ya. Di samping tadi tentang sejarah tadi ya, kegemilangan. Ya baik. Ini kaitannya dengan kita saat ini kan berada di bulan suci Ramadan, Ustaz. Ada ketakwaan individu yang lagi semangat-semangatnya nih melaksanakan Ramadan gitu kan. Nah, bagaimana sih sebenarnya Islam itu kaitannya dengan kesejahteraan tadi ini yang kita bahas dengan momen Ramadan saat ini? Nah, mungkin bisa disampaikan. Iya. Momen Ramadan ini kan kita berharap ada
ketakwaan hakiki yang Hakiki, ya. muncul ya. Ketakwaan hakiki ini tentu tidak hanya sebatas pada ketakwaan individual saja, tetapi ketakwaan yang sifatnya kolektif, ya, merambah kepada jamaah kaum muslimin secara keseluruhan. Jadi kita berharap puasa ini kan mengokohkan, menguatkan ya ketakwaan kita, dan ketakwaan yang hakiki itu adalah ketika kita ini kembali kepada penerapan syariat Islam itu secara kafah, ya, secara totalitas, ya. Dan dari penerapan syariat Islam secara kafah dan totalitas itulah kita bisa berharap ada keberkahan. Ada keberkahan, ada kemuliaan, ya. Ada kesejahteraan tadi kalau kita bicara dalam konteks ekonomi, ya. Seperti itu. Jadi saya kira ini spirit yang kita harapkan dari Ramadan ini. Ya, dengan ketakwaan ini puasa sebagai salah satu media sarana untuk mewujudkan ketakwaan itu. Nah, ini kita berharap kita ini semakin semakin cinta, ya, semakin peduli terhadap agama kita, semakin cinta dengan agama kita, semakin kita ingin sampai pada tahap nanti kita ingin menjadikan kecintaan kita itu, ya, kerinduan kita itu akan penerapan syariat Islam ini secara total di dalam real di tengah-tengah masyarakat kita, kan gitu ya. Nah, maka kerinduan ini, kecintaan ini kan meniscayakan adanya sebuah perjuangan, adanya sebuah pengorbanan yang harus dilakukan oleh umat Islam ini untuk mengembalikan dunia ini kembali lagi dipimpin oleh institusi politik Islam khilafah ini, ya, sehingga kejayaan itu, kemuliaan tadi itu bisa kita raih kembali. Nah, dengan pengorbanan dan perjuangan ini kita berharapkan insya Allah Allah memberikan pertolongan dan khilafah kembali memimpin dunia, syariat Islam ini kembali menjadi menjadi aturan, menjadi sistem yang menaungi, yang mengatur, menata kehidupan kita hari ini, ya, sehingga bukan hanya kesejahteraan di bidang ekonomi saja yang bisa kita harapkan, ya, tapi juga dalam seluruh aspek yang lainnya, karena memang Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Ya, insya Allah, saya kira itu spiritnya yang kita bisa tangkap. Baik, terakhir Ustaz, pertanyaan terakhir mungkin berkaitan dengan mungkin ada pesan motivasi bagi seluruh kaum muslimin, ya, untuk kembali kepada hukum Allah, ya, dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mau disampaikan Ustaz sebelum kita tutup acara kita pada kesempatan kali ini. Ya, sebagai closing ya, tentu kita berharap mudah-mudahan insya Allah kita ini puasa ini bisa menjadi momentum yang sangat tepat bagi kita untuk merenungi kembali, ya, merenungi kembali keberislaman kita hari ini, bahwa Islam yang kafah inilah yang bahwa Islam yang kafah inilah yang nanti, penerapan Islam yang kafah inilah yang nanti akan sekali lagi memberikan keberkahan itu. Nah, maka kalau saum ini itu menjadi junnah, kalau puasa ini menjadi junnah bagi bagi orang-orang yang melaksanakan, orang-orang beriman yang melaksanakan, orang-orang bertakwa yang melaksanakan, asyamu junnah, ya, maka kita ingin juga berharap nanti akan terwujud junnah yang kedua, yaitu al-imamu junnah, ya, yaitu khalifah. Jadi kita tidak hanya, jadi di sini kita bagaimana mewujudkan dua junnah ini, puasa sebagai junnah dan khilafah sebagai junnah, ya, yang akan membentengi umat dari segala macam kerusakan, dari segala macam kehancuran, kesesatan, kemungkaran, ya, dan akan menghantarkan umat ini pada kemaslahatan, kebaikan dan kemuliaan, sebagaimana yang dirasakan dulu oleh generasi-generasi terbaik di masa lalu. Insya Allah kita berharap demikian. Mudah-mudahan insya Allah ini menjadi Ramadan terakhir ini tanpa khilafah, ya, saya kira itu. Jadi harapan kita insya Allah perjuangan pengorbanan kita ini, dan yakin insya Allah pasti kita akan berhasil. Ini sudah menjadi wa'dullah wa busra Rasulillah, menjadi janji Allah dan kabar gembira dari Rasulullah SAW. Insya Allah. Saya kira ini. Baik, para pemirsa Kendari Bertakwa channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah diskusi kita dalam topik Islam Diges pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang dapat disampaikan pada hari ini, ilmu yang disampaikan oleh pemateri kita
bisa bermanfaat bagi kita semua, Amin, dan insyaallah. kemudian bisa menjadi pemacu kita buat menolong agama Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini. Semoga dapat bermanfaat. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Kendari Bertakwa. Demikianlah kami undur diri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi